Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai partnership, formation, operation, and change in ownership interest. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 4. Yang pertama ada Febiola Aura Hisria dengan NPM akhir 057, lalu ada RAJ Sherly Aneira, NPM akhir 077, dan saya Keisha Intan Aura, NPM akhir 209, lalu rekan saya Zakia Asyari, NPM akhir 222. Baik, masuk ke materi yang pertama ada partnership karakteristik. Nah, karakteristik persekutuan yang pertama, persekutuan merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk bisnis demi keuntungan. Nah, bisnis ini tetap berjalan meski mitra bergabung atau keluar. Lalu, berdasarkan prinsip keagenan bersama, setiap mitra bertindak sebagai agen yang dapat mewakili dan mengikat seluruh mitra lain. Nah, konsekuensinya karena adanya tanggung jawab tak terbatas, setiap mitra bertanggung jawab atas seluruh utang persekutuan dan dapat diminta menggunakan aset pribadi untuk melunasi utang yang timbul dari tindakan mitra lain. Selanjutnya ada Articles of Partnership atau Akta Persekutuan. Nah, perjanjian persekutuan itu bisa saja dibentuk dengan perjanjian lisan sederhana antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis. Tetapi, meskipun perjanjian lisan ini sah-sah saja, perjanjian persekutuan secara tertulis merupakan praktik bisnis yang bijaksana. Dalam artian, lebih baik kita menggunakan perjanjian tertulis agar terdapat bukti bahwa perjanjian-perjanjian tersebut telah dilakukan. Nah, perjanjian tersebut sebaiknya mencakup yang pertama, ada jenis produk dan jasa yang akan disediakan serta rincian lain dari operasional bisnis. Yang kedua, hak dan tanggung jawab masing-masing mitra dalam menjalankan bisnis. Ketiga, ada investasi awal setiap mitra, termasuk nilai yang diberikan pada investasi aset non-kas. Lalu selanjutnya ada ketentuan untuk investasi tambahan, ketentuan penarikan aset, rumus pembagian laba dan rugi, dan yang terakhir ada prosedur pembubaran persekutuan. Nah, selanjutnya ada partnership financial reporting atau laporan keuangan persekutuan atau kemitraan. Nah, laporan keuangan dari partnership ini digunakan oleh beberapa. Yang pertama ada mitra sendiri. Ini digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan investasi dengan melihat kondisi bisnis yang tersirat dalam laporan keuangan itu tadi. Yang kedua, penggunanya adalah kreditor. Bisa dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya sebagai dasar pemberian pinjaman atau kredit. Apakah kondisi perusahaan ini cukup bagus untuk diberikan pinjaman? Dan apakah perusahaan tersebut atau kemitraan tersebut mampu untuk membayar pinjaman yang telah diberikan itu tadi? Lalu yang ketiga ada pemerintah, ini untuk memastikan tiap mitra membayar pajak atas bagian pendapatannya. Selanjutnya ada investasi awal dalam kemitraan. Di sisi kiri ini merupakan skenario pertama. Jika A dan B masing-masing menginvestasikan $20.000 tunai dalam kemitraan baru, maka pencatatannya yaitu cash di debit sebesar 20.000, lalu di kredit ada cash capital sebanyak 20.000. Ini untuk mencatat investment of cash-nya dari A. Lalu ada juga pencatatan cash 20.000 pada back capital sebanyak 20.000 ini untuk mencatat investmentnya back. Lalu di sisi kanan ini merupakan skenario non-cash investment. Nah, jika kita menggunakan non-cash investment, maka non-cash property ini dicatat dalam fair value pada saat investasi tersebut. Jadi menggunakan fair value ya. Sebagai contoh di sini ada Call dan Crow yang melakukan partnership dengan investment yang seperti di bawah ini. Ada cash, Crow ini ada 7.000, lalu Call punya land yang fair value-nya 10.000, building 40.000, lalu Crow juga ada inventory items dengan fair value-nya 35.000. Nah, lalu Call dan Crow ini kan kemudian melakukan persekutuan, partnership, maka pencatatannya yang pertama ada land 10.000 dan building 40.000 di debit.
Lalu kreditnya adalah call capital sebanyak 50.000. Ini untuk mencatat investasi original call dengan asetnya yaitu land dan building pada harga fair value. Lalu ada cash sebanyak 7.000, inventory 35.000 di debit, lalu kreditnya ada Crow Capital sebanyak 42.000. Ini untuk mencatat investasi awal Crow, di mana Crow ini aset yang diinvestasikan di awal yaitu ada cash sama inventory. Selanjutnya ada bonus atau goodwill atas investasi awal. Nah, di sini kita akan membahas skenario apabila A dan B atau di sini adalah contohnya ada Call dan Crow ini melakukan partnership dan sepakat bahwa modal awal itu dibagi sama besar 50-50%. Nah, di sini misalkan Call menyetor aset senilai 50.000 dolar. Call menyetor aset senilai 50.000 dolar dan Crow ini menyetor aset senilai 42.000. Namun mereka sepakat modal awal dibagi sama besar yaitu 50% 50%. Nah, karena ada selisih ini, maka di sini ada dua pendekatan. Yang pertama ada bonus approach sama goodwill approach. Nah, kita membahas bonus approach terlebih dahulu. Jika menggunakan pendekatan bonus approach, aset tak berwujud itu tidak dicatat di pembukuan. Sebagai gantinya, saldo modal disesuaikan dengan bonus antara mitra. Nah, di sini call menyumbang lebih besar dalam aset nyata. Nah, agar tetap adil, berarti Crow dianggap mohon maaf, di sini asetnya call 50.000, Crow 42.000. Maka totalnya yaitu adalah 92.000. Nah, karena pembagian modal ini harus sama besar, 50-50, maka dari 92.000 ini dibagi dua, didapatkan hasil 46.000. Nah, agar investasi awal mereka ini sama besar, yaitu masing-masing 46.000, maka modal call dikurangi 4.000. Jadi 50.000 dikurangi 4.000, dia dapat 46.000. Lalu modal Crow ini ditambah 4.000. 42.000 ditambah 4.000, yaitu 46.000. Jadi gampangnya, call ini menyumbangkan 4.000 modal awal itu kepada Crow agar modal awal itu tadi sama besar, 50-50, yaitu 46.000. Seperti itu. Nah, maka jurnalnya yaitu call capital di debit 4.000, lalu ada Crow capital di kredit sebanyak 4.000. Skenario yang kedua yaitu jika menggunakan pendekatan goodwill approach. Masih sama seperti soal yang tadi di mana call nyetor 50.000 tapi Crow 42.000 dan ingin dianggap 50-50 sama besar. Nah, aset tak teridentifikasi yang disumbangkan oleh Crow diukur berdasarkan investasi call sebesar 50.000 dengan kepemilikan 50%. Investasi call ini menyeratkan total modal kemitraan sebesar 100.000. Jadi, kan tadi sepakat bahwa dibagi 50%, 50%. Nah, di sini modal call sebanyak 50.000 itu kan sudah masuk 50%, sudah setengahnya. Maka, anggap saja bahwa 100% modal awal ini yaitu sebesar 100.000 karena separuhnya tadi kan 50.000. Nah, kemudian jika kita tambahkan aset nyata dari investasi awal kedua orang tersebut, Call dan Crow, itu kan hasilnya 92.000. Tadi kan 50.000 ditambah 42.000. Maka ini terdapat selisih sebanyak 8.000 kan. 100.000 dikurangi 92.000 kan 8.000. Nah, 8.000 selisih ini diidentifikasi atau dicatat sebagai aset tak teridentifikasi atau dianggap sebagai goodwill. Maka jurnalnya yaitu goodwill di debit 8.000 pada Crow Capital sebanyak 8.000. Selanjutnya ada investasi tambahan dan penarikan. Penarikan dalam jumlah besar dan tidak teratur biasanya dicatat langsung di rekening modal mitra yang menarik. Entry untuk penarikan tersebut adalah Sam Capital di debit 20.000 pada cash di kredit sebanyak 20.000. Ini jurnal untuk mencatat penarikan uang yang dilakukan oleh mitra. Lalu yang kedua ada drawings, ini juga penarikan, tapi drawings ini lebih ke keuntungan kemitraan, merupakan imbalan bisnis bagi mitra, sehingga mitra tidak memiliki gaji bersih seperti karyawan,
Sebaliknya, mitra aktif biasanya menarik sejumlah uang secara berkala setiap minggu atau bulan untuk mengantisipasi bagian mereka dari keuntungan kemitraan. Penarikan semacam itu disebut penarikan, tunjangan penarikan, atau terkadang tunjangan gaji, dan biasanya dicatat dalam akun penarikan mitra alih-alih langsung di akun modal. Nah, drawings atau penarikan ini lebih ke penarikan dari keuntungan. Jadi, kemitraan tersebut kan sudah mendapat keuntungan nih. Nah, maka mitra-mitra itu kan dapat imbalan dari keuntungan itu tadi. Nah, kemudian mitra itu melakukan penarikan rutin dari keuntungan-keuntungan yang didapat tadi. Maka jurnalnya itu drawing pada cash, bukan capital pada cash seperti yang di awal tadi. Soalnya kalau drawings ini lebih sering, frekuensinya rutin dan itu merupakan istilahnya ngambil imbalan mitra. Tapi kalau yang di awal, capital pada cash itu tadi, itu kan biasanya penarikannya besar, terus tidak teratur. Maka itu bisa langsung di rekening modal, bukan di penarikan mitra. Seperti itu. Baik, materi berikutnya yaitu mengenai operasi suatu perusahaan yang bermitra. Nah, jadi laporan keuangan umum kemitraan ini meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan modal kemitraan, dan laporan arus kas. Pada umumnya laporan kemitraan ini sama dengan laporan perusahaan umumnya. Lalu terdapat contoh, asumsikan bahwa Rat dan Yan merupakan mitra yang membagi profit dengan rasio 60/40. Nah, berikut merupakan data relevan ekuitas kemitraan pada tahun 2016, yaitu net income partnership laba bersih kemitraan pada tahun 2016 yaitu $34.500 dan modal dari RAT pada awal tahun yaitu 40.000 dan tambahan investasi dari RAT yaitu 5.000, lalu drawingnya RAT yaitu 6.000, sedangkan modal Yan pada awal tahun yaitu 35.000 dan drawingnya Yan yaitu 9.000, juga pengambilan pribadi Yan atau withdrawal Yan yaitu sebesar $3.000. Maka kita membuat statement of partners capital atau laporan modal mitra pada akhir tahun 2016 yaitu terdiri dari 60% milik RAT dan 40% milik Yan. Capital balance-nya pada awal tahun yaitu saldonya 40.000 RAT dan sedangkan pada Yan yaitu 35.000 dengan total 75.000. Lalu ditambah dengan investasi tambahan dari RAT yaitu $5.000 dan dikurangi dengan withdrawal atau pengambilan pribadi milik Yan 3.000, lalu dikurangi juga dengan drawing-nya RAT 6.000 dan Yan 9.000, maka menghasilkan 15.000. Lalu net contributed capital milik RAT yaitu 39.000, sedangkan milik Yan yaitu 23.000 dengan total 62.000. Ditambah dengan net income pada 2016 yaitu 2.700 dengan 13.800, maka didapat 34.500. Nah, net income ini dialokasikan ke 60% RAT dan 40% Yan. Lalu didapat saldo modal pada akhir tahun 2016 yaitu milik RAT 59.700, sedangkan milik Yan yaitu 36.800 dengan total $96.500. Maka kita membuat jurnal penutup untuk kemitraan RAT dan Yan pada akhir tahun 2016. Dapat dua jurnal. Jurnal yang pertama untuk membagi laba bersih 60% RAT dan 40% Yan. Jurnalnya yaitu income summary pada RAT capital dan Yan capital. Income summary-nya 34.500, lalu RAT capitalnya 2.700 dan Yan capital 13.800. Jurnal yang kedua yaitu untuk menutup rekening penarikan mitra ke rekening modal. RAT capital yaitu 6.000, Yan capital 9.000 pada RAT drawing yaitu 6.000 dan Yan drawing yaitu 9.000. Lalu slide ini membahas mengenai profit and loss sharing agreements atau perjanjian pembagian profit dan loss atau laba dan rugi. Nah, perjanjian untuk membagi laba dan rugi ini secara sama rata atau dalam rasio tertentu ini sering terjadi atau umumnya yang terjadi. Nah, waktu yang dihabiskan
mitra untuk bisnis kemitraan dan modal yang diinvestasikan oleh masing-masing mitra ini dalam bisnis sering dipertimbangkan dalam menentukan perjanjian pembagian laba. Nah, jika salah satu mitra mengelola kemitraan, maka perjanjian kemitraan dapat memberikan tunjangan gaji kepada mitra tersebut sebesar jumlah yang dapat ia peroleh dalam kesempatan pekerjaan alternatif sebelum keuntungan sisanya ini dibagikan. Nah, jika salah satu mitra ini menginvestasikan modal secara signifikan lebih besar daripada mitra lain dalam usaha kemitraan, maka perjanjian dapat memberikan tunjangan bunga atas investasi modal sebelum laba sisanya ini dibagi ke mitra yang lain. Selanjutnya yaitu submateri mengenai pertimbangan layanan dalam perjanjian pembagian laba dan rugi. Nah, dalam perjanjian pembagian laba dan rugi ini memberikan tunjangan gaji kepada mitra yang aktif dan bonus kepada mitra pengelola untuk mendorong maksimalisasi laba. Nah, asumsikan bahwa AN yaitu mitra pengelola, GAR yaitu manajer penjualan, dan CAT yaitu seseorang yang kerja di luar kemitraan. Nah, berikut merupakan tunjangan gaji dalam perjanjian pembagian laba. Terdapat jadwal alokasi labanya pada tahun 2016 dan 2017. Net income pada 2016 yaitu sebesar 60.000. Lalu salary allowance to N and GAR yaitu tunjangan gaji pada N dan GAR yaitu 24.000 dibagi sama rata, AN 12.000 dan GAR 12.000. Lalu sisa pembagian dari sisa yaitu menghasilkan 36.000 didapat dari 60.000 kurangi 24.000. Lalu maka 36.000 ini dikurangi dengan pembagian sama rata yaitu AN 12.000, GAR 12.000 dan untuk CAT 12.000 yaitu sama 36.000, maka net income alokasi pada AN yaitu 24.000, GAR 24.000 sedangkan pada CAT hanya 12.000. Lalu pada tahun 2017 net income-nya yaitu 12.000 dengan tunjangan gaji dari AN dan GAR yaitu 12.000 dan 12.000 sama seperti tahun sebelumnya dibagi sama rata, lalu menghasilkan sisa pembagian 12.000 dan 12.000 ini dibagi sama rata oleh 3 orang yaitu AN 4.000, GAR 4.000 dan CAT 4.000 juga, maka menghasilkan alokasi net income per orang yaitu untuk AN dan GAR yaitu 8.000 sedangkan pada CAT yaitu $4.000. Maka akan mencatat entry jurnal untuk mendistribusikan pendapatan kemitraan ke rekening modal individu pada tahun 2016 dan 2017. Jurnal yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat pembagian pendapatan kemitraan pada tahun 2016. Jurnalnya yaitu income summary pada N capital, GAR capital, dan CAT capital. Income summary-nya yaitu 60.000, N capital 24.000, GAR capital juga 24.000 sedangkan CAT capital hanya 12.000. Lalu pembagian pendapatan kemitraan pada tahun 2017, income summary-nya yaitu 12.000, CAT capital 4.000 didebit karena dia rugi, lalu pada AN capital dan GAR capital sama dengan sama-sama 8.000. Selanjutnya pembahasan mengenai bonus dan tunjangan gaji. Nah, asumsikan bahwa perjanjian kemitraan antara AN, GAR, dan CAT ini mengatur bahwa AN akan menerima bonus sebesar 10% dari laba bersih kemitraan atas pengelolaannya, sedangkan AN dan GAR menerima tunjangan gaji sebesar 10.000 untuk AN dan 8.000 untuk GAR, dan sisa laba kemitraan ini dibagi rata di antara ketiga mitra. Nah, jika laba bersih kemitraan sebesar 60.000 pada tahun 2016 dan 12.000 pada tahun 2017. Nah, hal ini menyatakan bahwa perjanjian mensyaratkan tunjangan gaji dikurangkan dalam menentukan dasar perhitungan bonus. Nah, jika hal ini berlaku di sini, maka bonus yang diilustrasikan untuk tahun 2016 akan menjadi 4.200 yang didapat dari 60.000 laba tahun 2016 dikurangi dengan 18.000 yaitu tunjangan gaji AN dan GAR 10.000 tambah 8.000 dikalikan dengan 10% milik AN yaitu menjadi 4.200 daripada 6.000 yang didapat dari 10% langsung dikalikan dengan 60.000, dan alokasi pendapatan bersih akhir akan menjadi 26.800, 26.600 dan 12.600 untuk
AN yaitu 26.800, GAR 20.600, dan CAT 12.600. Nah, terdapat info penting bahwa jadwal pembagian mengikuti urutan perjanjian pembagian laba dalam mengalokasikan bonus terlebih dahulu. Lalu kemudian jika ada sisa akan dikasihkan untuk tunjangan gaji, lalu sisa tersebut atau sisa laba ini akan dibagi sama rata ke masing-masing mitra. Dengan contoh kasus yang sama, nah terkadang mitra ini mungkin juga menginginkan suatu bonus serta tunjangan gaji, lalu dikurangkan dalam menentukan dasar perhitungan bonus. Nah, jika hal ini berlaku dalam perjanjian kemitraan AN, GAR, dan CAT, bonus akan menjadi $3.818 yang dihitung sebagai berikut, yaitu permisalkan B sebagai bonus, B sama dengan 10% kali labanya 60.000 kurangi 18.000, yaitu 10.000 tambah 8.000 dikurangi dengan bonusnya sendiri. Nah, 60.000 kurangi 60.000 kali 10% yaitu 6.000, 10% kali 18.000 yaitu 1.800, 10% kali B yaitu 0,1 B. Nah, maka pindah ruas B tambah 0,1 B sama dengan 1,1 B sama dengan 6.000 kurangi 1.800 yaitu 4.200. Maka B sama dengan 4.200 bagi 1,1 yaitu 3.818 yang dibulatkan angkanya. Lalu untuk mengeceknya yaitu 60.000 kurangi 18.000 kurangi 3.818 yaitu menghasilkan 38.182 yang dikalikan dengan 10% menghasilkan 3.818. Nah, dalam skenario ini, alokasi bersih akan menjadi 26.545 untuk AN, 20.727 untuk GAR, dan 12.708 untuk CAT. Nah, lalu pada saat ini terdapat jadwal alokasi laba pada tahun 2016 dan 2017 untuk masing-masing AN, GAR, dan CAT. Masuk ke materi baru yaitu mengenai modal sebagai faktor dalam perjanjian pembagian laba. Nah, jika modal akan dipertimbangkan dalam pembagian pendapatan kemitraan, maka perjanjian pembagian laba harus spesifik mengenai konsep modal mana yang akan diterapkan. Misalnya ada modal dapat merujuk pada saldo modal awal, saldo modal akhir, atau saldo modal rata-rata. Nah, saldo modal rata-rata tertimbang ini memberikan dasar yang paling adil untuk pembagian pendapatan kemitraan. Nah, interpretasi saldo modal rata-rata tertimbang ini harus diasumsikan jika tidak ada bukti sebaliknya. Nah, untuk tujuan pembagian pendapatan kemitraan, penarikan yang melebihi jumlah yang diizinkan akan dikurangkan dalam rekening modal mitra dalam perhitungan saldo modal rata-rata atau saldo modal akhir tahun. Nah, pada pendapatan yang dibagikan berdasarkan modal kerjasama. Kerjasama antara S dan SOI dibentuk pada tanggal 1 Januari 2016 dengan masing-masing mitra menyetorkan $20.000 secara tunai. Nah, perubahan pada rekening modal selama tahun 2016 dirangkum sebagai berikut, yaitu saldo awal tahun 1 Januari milik S yaitu 20.000 sedangkan milik SOI sama-sama 20.000. Lalu S memberikan investasi pada 1 April yaitu 2.000 sedangkan SOI tidak menginvestasikan. Lalu withdrawal pada 1 Juli, penarikan pribadi untuk SOI yaitu dikurangi 5.000 dan penambahan investasi S pada 1 September yaitu 3.000 dan penarikan pribadi SOI pada 1 Oktober yaitu dikurangi 4.000 menghasilkan investasi pada akhir tahun yaitu 31 Desember SOI menginvestasikan 8.000 pada akhir tahun 2016, maka capital balance atau saldo modal pada akhir tahun 2016 yaitu milik S 25.000 sedangkan milik SOI yaitu 19.000. Lalu terdapat perbandingan modalnya yaitu milik S beginning capital investmentnya yaitu saldo awal investasi modalnya $20 sedangkan milik SOI juga $20. Ini dinyatakan dalam ribuan. Lalu ending capital saldo akhir investasi modalnya yaitu $25.000 sedangkan milik SOI yaitu $19.000 yang telah kita hitung, menghasilkan investasi rata-rata modal tertimbang yaitu milik S 22.500 sedangkan milik SOI yaitu 16.500. Lalu dijumlah
menghasilkan total 39.000 dolar. Pada slide berikutnya yaitu pada investasi rata-rata modal rata-rata tertimbang kan ada pada angka S yaitu 22.500, sedangkan pada SOI yaitu 16.500 yang didapat pada slide ini. Perhitungannya kalkulasi atau perhitungan modal rata-rata tertimbang, yaitu dapat kita lihat sendiri di slide. Nah, asumsikan penghasilan bersih kemitraan dialokasikan berdasarkan saldo modal dan bahwa penghasilan bersih untuk tahun 2016 yaitu 100.000 dolar. Nah, alokasi menghasilkan kemitraan kepada S dan SOI berdasarkan masing-masing dari 3 dasar modal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saldo awal modal milik S yaitu 100.000 dolar dikalikan dengan 20/40 yaitu menghasilkan 50.000, sedangkan milik SOI juga sama 50.000 dengan total income 100.000 seperti yang diketahui di soal. Lalu saldo akhir modalnya milik S 100.000 kali 25/44, sedangkan milik SOI yaitu 100.000 kali 19/44 menghasilkan total income-nya 100.000 juga. Dengan S 56.518, sedangkan milik SOI yaitu 43.181,82. Lalu maka saldo modal rata-rata tertimbang milik S yaitu 100.000 kali 22,5/39 menghasilkan 57.692,31, sedangkan milik SOI yaitu 42.307,69 menghasilkan total income sama yaitu 100.000 dolar. Kemudian pada slide ini terdapat contoh lain yaitu pertimbangan informasi berikut mengenai akun modal dan penarikan kemitraan untuk RAS dan NAK untuk tahun 2016 yaitu dinyatakan dalam ribuan. Akun modalnya yaitu ada saldo awal modal pada awal tahun 1 Januari milik RAS yaitu 186, sedangkan milik NAK yaitu 114, ditambah dengan investasi tambahan pada 1 Juni milik RAS yaitu 24, sedangkan milik NAK yaitu 36, lalu dikurangi dengan withdrawal atau pengambilan pribadi oleh NAK pada 1 Juli yaitu 10 dolar menghasilkan saldo akhir modal pada akhir tahun milik RAS yaitu 210, sedangkan milik NAK yaitu 140. Nah, lalu pada akun drawingnya sendiri saldo akhir akun drawing ini milik RAS yaitu 10 dolar, sedangkan milik NAK yaitu 12 dolar. Nah, rata-rata saldo modal untuk RAS dan NAK dinyatakan dalam ribuan. Nah, berikut merupakan kalkulasi atau perhitungan investasi modal rata-rata tertimbang, dapat dilihat pada slide. Kemudian perjanjian kemitraan mengatur bahwa pendapatan kemitraan akan dibagi secara rata setelah tunjangan gaji sebesar 12.000 per tahun untuk setiap mitra dan setelah tunjangan bunga sebesar 10% per tahun atas saldo modal rata-rata. Nah, dalam kedua kasus tersebut, perjanjian kemitraan mengakibatkan selisih pendapatan sebesar 7.000 antara kedua mitra karena perbedaan dalam saldo modal rata-rata tertimbang mereka. Nah, jumlah selisih ini sama untuk situasi pendapatan dan kerugian atau profit and loss karena jumlah pendapatan ini sisa dibagi secara merata. Lalu pada slide ini terdapat pembelian saham dari mitra yang sudah ada. Nah, kemitraan lama, jika kemitraan lama ini dibubarkan, buku-buku akuntansinya ditutup dan perjanjian kemitraan baru akan mengatur operasi bisnis yang berlanjut. Nah, contohnya ALF dan BAL merupakan mitra dengan saldo modal masing-masing 50.000 dolar dan mereka membagi keuntungan dan kerugian secara sama rata. Nah, KOP ini membeli setengah dari bagian ALF dari ALF yaitu seharga 25.000 dolar dan kemitraan baru antara ALF, BAL, dan KOP dibentuk sehingga ALF dan KOP masing-masing memiliki 25% bagian dalam modal dan keuntungan kemitraan yang baru. Nah, bagian 50% BAL tetap tidak berubah. Ada jurnalnya untuk mencatat penerimaan KOP dalam kemitraan dengan membeli setengah bagian kepemilikan ALF yaitu ALF Capital pada KOP Capital 25.000 didapat dari 25% atau setengah bagiannya dikalikan dengan
50% atau saldo modalnya. Nah, pembayaran KOP sebesar $25 untuk $25.000 untuk 25% kepentingan dalam modal dan pendapatan masa depan kemitraan ini menunjukkan bahwa penilaian total kemitraan yaitu sebesar $100.000 yang didapat dari $25.000 dibagi dengan 25%. Nah, aset bersih kemitraannya yang lama dicatat sebesar $100.000 sehingga tidak ada dasar penilaian ulang karena angkanya sama, yaitu $100.000. Nah, asumsikan bahwa Alf dan Bal memiliki saldo modal masing-masing sebesar $50.000. Alf yaitu $40.000 untuk Bal, dan mereka membagi keuntungan secara sama rata dan mereka setuju untuk menerima KOP sebagai mitra dengan pembayaran sebesar $25.000 langsung kepada Alf. Nah, para mitra dapat sepakat bahwa setengah bagian dari saldo modal Alf akan ditransfer ke KOP seperti pada contoh sebelumnya yang di atas. Menunjukkan bahwa aset bersih tidak akan direvaluasi atau dilakukan penilaian ulang, dan bahwa laba di masa depan akan dibagi 25%, 50%, dan 25%. 25% untuk ALF, 50% untuk BAL, dan KOP 25%. Nah, terdapat perbandingan yaitu mitra lama dan mitra baru. Pada mitra lama, investasi modal ALF yaitu 50.000, sedangkan pada BAL yaitu 40.000. Di sini KOP belum melakukan investasi, maka 50.000 tambah 40.000 yaitu 90.000. Milik Alf yaitu memiliki rasio 50.000 bagi 90.000 jadi 5/9, sedangkan pada BAL yaitu 40.000 bagi 90.000 menghasilkan 4/9. Maka interest income-nya atau income interest-nya yaitu Alf dan BAL sama-sama 50%, sedangkan pada kemitraan baru ini ada KOP yaitu Alf menjadi 25.000 karena telah dibeli oleh KOP 25.000, sedangkan milik BAL sama atau tetap yaitu 40.000 dengan rasio yang berbeda, yaitu milik Alf 5/18 didapat dari 25.000 bagi 90.000, sedangkan milik BAL 8/18 dari 40.000 bagi 90.000, sedangkan milik KOP yaitu 25.000 bagi 90.000 dengan interest income milik Alf dan KOP sama-sama 25%, sedangkan milik milik BAL yaitu 50%. Kemudian sub materi baru yaitu membahas tentang perubahan dalam kepemilikan kemitraan. Nah, disosiasi atau pengunduran diri atau yang disebut dengan pemisahan. Nah, pada pasal 601 UPA, seorang mitra memiliki hak untuk mengundurkan diri dari kemitraan kapan saja. Nah, pengunduran diri merupakan perubahan hubungan yang disebabkan oleh mitra yang berhenti terlibat dalam pengelolaan usaha. Nah, berdasarkan UPA ini, pengunduran diri mitra selalu mengakibatkan pembelian kembali kepentingan mitra yang mengundurkan diri atau dilakukan pembubaran dan likuidasi usaha. Nah, pertanyaannya, apakah aset bisnis kemitraan ini yang berlanjut harus dievaluasi ulang? Nah, terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama dengan prosedur goodwill, yaitu pendekatan penilaian ulang, sedangkan melalui prosedur bonus atau tidak dilakukan penilaian ulang. Lalu terdapat penyerahan hak ke pihak ketiga. Nah, penyerahan tersebut hanya memberikan hak kepada penerima penyerahan untuk menerima bagian mitra yang menyerahkan dalam keuntungan kemitraan di masa depan dan dalam aset kemitraan jika terjadi likuidasi atau pembubaran. Nah, contohnya, MAR mengalihkan 25% kepentingan dalam kemitraan Holmar kepada SAT sebagai berikut, yaitu jumlahnya MAR kapital pada SAT kapital sebesar 50.000, yaitu didapat dari 200.000 dikalikan dengan kepentingannya itu 25%. Lalu ada penerimaan mitra baru. Nah, seseorang dapat menjadi mitra baru dalam kemitraan yang sudah ada dengan persetujuan semua mitra yang masih aktif dengan membeli bagian dari satu atau lebih mitra yang sudah ada, atau dengan menginvestasikan uang atau sumber daya lain ke dalam kemitraan yang sudah ada itu. Pada slide sebelumnya sudah saya singgung mengenai dua kemungkinan apakah harus dilakukan penilaian ulang terhadap aset bisnis kemitraan atau tidak. Nah, pada slide ini saya akan membahas mengenai jika dilakukan penilaian ulang, yaitu melalui pendekatan goodwill. Nah, terdapat contoh,
Alf dan Bal memiliki saldo modal masing-masing sebesar 50.000 dolar dan 40.000. Milik Alf yaitu 50.000 dolar, sedangkan milik Bal yaitu 40.000 dolar. Nah, mereka membagi keuntungan secara merata dan Cobb diterima sebagai mitra dengan pembayaran total sebesar 50.000 dolar langsung kepada para mitra. Nah, Cobb akan memiliki 50% kepemilikan atas modal dan pendapatan kemitraan baru. Nah, Alf dan Bal masing-masing akan memiliki 25% kepemilikan atas pendapatan masa depan kemitraan. Nah, jika aset akan dilakukan penilaian ulang, maka penilaian ulang tersebut harus dicatat sebelum Cobb diterima sebagai anggota kemitraan. Kemitraan akan mencatat penilaian ulang yaitu sebagai berikut. Goodwill atau ada identifiable net asset pada Alf Capital dan Bal Capital. Goodwill yaitu 10.000, sedangkan Alf Capital dan Capital yaitu 5.000 dolar. Nah, entry goodwill sebesar 10.000 dolar ini akan memberikan saldo modal Alf yaitu menjadi 55.000 dolar yang didapat dari saldo modal awalnya 50.000 ditambah dengan goodwill 5.000, sedangkan pada Bal juga sama, saldo awalnya 40.000 ditambah 5.000 menghasilkan 45.000. Nah, jika modal yang sama akan ditransfer ke Cobb, maka jumlahnya yaitu Alf Capital dan Bal Capital 25.000 dolar, pada Cobb Capital yaitu 50.000 dolar. Nah, di sini terdapat saldo kapital atau saldo modalnya sebelum penilaian ulang, saat penilaian ulang, setelah penilaian ulang, dan mentransfer modal, serta saldo setelah modal ditransfer. Pada Alf yaitu sebelum penilaian ulang 50.000, pada Bal yaitu 40.000. Dilakukan penilaian ulang, Alf bertambah 5.000 dan Bal juga bertambah 5.000, maka menghasilkan 55.000 untuk Alf dan Bal 45.000. Lalu terdapat transfer kapital atau transfer modal dikurangi 25.000 untuk masing-masing Alf dan Bal, sedangkan pada Cobb yaitu 50.000. Lalu saldo modal setelah transfer milik Alf yaitu 30.000 dapat dari 55.000 kurangi 25.000, sedangkan pada Bal juga sama 20.000. Sedangkan pada Bal yaitu 20.000 didapat dari 45.000 dikurangi 25.000, pada Cobb 50.000. Dengan rasio Alf 30%, Bal 20%, sedangkan milik Cobb yaitu 50%. Nah, terdapat kemungkinan dua bahwa mungkin lebih baik untuk menyesuaikan kembali saldo modal Alf dan Bal dalam kemitraan baru sehingga masing-masing akan memiliki 25% kepemilikan atas modal dan pendapatan kemitraan baru. Nah, penerimaan Cobb ini jumlahnya yaitu Alf Capital 30.000 dan Bal Capital 20.000, sedangkan pada Cobb Capital yaitu 50.000 dolar. Terdapat saldo modalnya, tabel saldo modalnya sebelum penilaian ulang milik Alf yaitu 50.000, sedangkan milik Bal yaitu 40.000. Lalu dilakukan penilaian ulang dengan tambahan Alf yaitu 5.000, Bal juga 5.000, maka saldo setelah penilaian ulang milik Alf yaitu 55.000, sedangkan milik Bal yaitu 45.000. Kemudian dilakukan transfer modal, pada Alf yaitu dikurangi 30.000, sedangkan milik Bal yaitu dikurangi 20.000, sedangkan Cobb yaitu ditambah 50.000 dolar. Maka saldo setelah transfer modal yaitu milik Alf 25.000, milik Bal juga sama 25.000, sedangkan milik Cobb 50.000 dengan rasio Alf dan Bal sama-sama 25%, sedangkan milik Cobb yaitu 50%. Selanjutnya ada kemungkinan yang kedua yaitu tidak dilakukan penilaian ulang atau melalui pendekatan bonus. Nah, jika aset kemitraan baru tidak akan dilakukan penilaian ulang tapi jumlah modal yang sama akan ditransfer ke Cobb, maka entry untuk mencatat transfer tersebut yaitu Alf Capital dan Bal Capital 25.500 masing-masing dan Cobb Capital yaitu 45.000 dolar. Nah, terdapat saldo kapitalnya pada Alf dan Bal. Alf yaitu 50.000, sedangkan pada Bal yaitu 40.000, dikurangi dengan transfer modalnya, pada Alf yaitu 22.500, sedangkan pada Bal juga sama 22.500. Lalu Cobb menerima 45.000, maka saldo modal setelah transfer milik Alf yaitu 27.500, sedangkan milik Bal yaitu 17.500 dan milik Cobb yaitu 45.000 dolar.
Nah, jika A dan B menginginkan agar kepentingan modal dan pendapatan mereka dalam kemitraan baru sama, yaitu sama-sama 25%, maka A akan menerima $30.000 dari jumlah yang dibayarkan oleh Cobb, dan B akan menerima $20.000. Maka jumlahnya yaitu Alf Capital 27.500 dan B Capital 17.500 pada Cobb Capital yaitu $45.000. Dengan tabel saldo modal yang dapat dilihat pada slide. Pembahasan yang lain yaitu mengenai bagaimana jika investasi atau seseorang ingin berinvestasi dalam mitra yang sudah ada. Nah, seorang mitra baru dapat diterima ke dalam kemitraan yang sudah ada atau mitra yang lama dengan cara menginvestasikan uang tunai atau aset lain ke dalam bisnis atau dengan membawa klien atau keahlian ke dalam bisnis yang akan berkontribusi kepada keuntungan di masa depan. Nah, jika jumlah investasi mitra baru ini menunjukkan bahwa kemitraan lama memiliki nilai aset yang tidak tercatat, maka akan dilakukan penilaian ulang total bisnis baru berdasarkan investasi mitra baru. Nah, jika kepentingan modal yang diberikan ke mitra baru ini lebih besar dari jumlah investasinya dan aset-aset teridentifikasi kemitraan lama dicatat pada fair value-nya, maka penilaian baru akan merujuk ke modal kemitraan yang lama. Nah, pada kasus yang pertama yaitu mengenai investasi kemitraan pada nilai buku atau book value-nya. Nah, contohnya Dre dan Boy masing-masing punya saldo modal sebesar $40.000 dan membagi keuntungan secara merata. Nah, mereka ini setuju untuk menerima Cray sebagai mitra dengan posisi sepertiga dari modal dan keuntungan dalam kemitraan baru antara Dre, Boy, dan Cray dengan investasi tunai yaitu sebesar $40.000. Nah, investasi $40.000 Cray ini setara dengan bagian modal yang diterimanya yaitu $80.000 yang didapat dari saldo modal milik Dre dan Boy 40.000 tambah 40.000 ditambah dengan milik Cray sendiri yaitu 40.000 dibagi dengan 3. Maka investasi Cray ini dicatat dengan jurnal cash pada Cray Capital yaitu $40.000. Kemudian pada saat ini bagaimana jika aset kemitraan ini diperbarui atau dilakukan penilaian ulang. Asumsikan bahwa Dre dan Boy masing-masing punya saldo modal sebesar $40.000 dan membagi keuntungan sama rata. Dan mereka ini setuju untuk menerima Cray sebagai mitra dengan posisi sepertiga bagian dalam modal dan keuntungan kemitraan baru dengan investasi tunai sebesar $50.000. Nah, karena Cray ini bersedia berinvestasi $50.000 untuk mendapatkan sepertiga bagian dari aset tercatat yaitu sebesar $80.000 ditambah dengan investasinya sebesar $50.000 maka menghasilkan $130.000 aset. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemitraan lama punya nilai aset yang tidak tercatat. Nah, nilai wajar aset yang tidak tercatat ini ditentukan dengan merujuk pada investasi Cray. Nah, dengan demikian nilai wajar aset kemitraan baru yaitu ditentukan $150.000 yang didapat dari $50.000 per masing-masing yaitu Dre, Boy, dan Cray. Nah, nilai wajar atau fair value aset yang tidak tercatat ini yaitu $20.000 didapat dari selisih antara nilai total $150.000 dikurangi aset tercatat $80.000 ditambah investasi Cray yaitu $50.000. Nah, jika aset yang disumbangkan oleh kemitraan lama ini direvaluasi atau dilakukan penilaian ulang, maka terdapat dua jurnal. Jurnal yang pertama yaitu untuk menilai kembali aset yang disetor kemitraan lama berdasarkan nilai investasi Cray yaitu goodwill pada Dre Capital dan Boy Capital. Goodwill yaitu $20.000 dan Dre Capital dan Boy Capital masing-masing $10.000. Lalu jurnal yang kedua untuk mencatat investasi Cray yaitu cash pada Cray Capital yaitu $50.000. Nah, pada saat ini juga terdapat tabel saldo modal yang dapat dilihat di slide. Selanjutnya, bagaimana kasus jika aset kemitraan yang tidak diperbarui nilainya atau tidak dilakukan penilaian ulang, maka akan menjadi bonus untuk mitra yang lama. Nah, jika para mitra memutuskan untuk tidak melakukan evaluasi, entry yang diperlukan untuk mencatat penerimaan Cray ke dalam kemitraan yaitu sebagai berikut. Cash pada Dre Capital, Boy Capital, dan Cray Capital. Cash yaitu sebesar $50.000 karena menerima investasi dari Cray. Dre Capital yaitu $3.333, sedangkan milik Boy yaitu sama
dan milik Krai yaitu 43.334. Nah, aset bersih kemitraan hanya ditingkatkan sebesar jumlah investasi yang baru. Rekening modal mitra baru dikreditkan sebesar sepertiga bagiannya dalam modal kemitraan baru yaitu sebesar $130.000 yang didapat dari 80.000 nilai buku kemitraan lama ditambah dengan $50.000 yang disetorkan oleh Krai. Nah, perbedaan antara investasi 50.000 yang disetorkan oleh Krai dan rekening modal sebesar 43.334 mitra baru dialokasikan ke rekening modal mitra yang lama sesuai dengan perjanjian pembagian laba yang lama. Nah, situasi ini disebut sebagai bonus bagi mitra lama karena mitra lama menerima kredit modal atas sebagian investasi mitra baru. Nah, pada slide ini juga terdapat tabel saldo modalnya, yaitu milik Dre dan Boy sama-sama 40.000 ditambah dengan investasi milik Dre 3.333, milik Boy juga sama, sedangkan milik Krai yaitu 43.334 menghasilkan saldo modal serta investasi milik Dre yaitu 43.333 sama dengan milik Boy, sama juga dengan milik Krai karena dibagi sama rata. Kemudian masuk ke kasus yang lain, yaitu bagaimana jika aset kemitraan yang diperbarui atau dilakukan penilaian ulang ini maka akan menjadi goodwill untuk mitra yang baru. Nah, misalkan Dre dan Boy setuju untuk menerima Krai sebagai mitra dengan kepemilikan 40% atas modal dengan keuntungan dengan investasi sebesar $50.000. Nah, dalam hal ini implikasinya adalah yaitu Krai membawa goodwill ke dalam kemitraan. Maka artinya Dre dan Boy harus bersedia menerima Krai untuk memiliki 40% kepentingan dalam aset tercatat yaitu sebesar $80.000 yang ditambah dengan investasi tunai Krai yaitu $50.000 yang didapat dari 40% kali 130.000 yaitu 52.000 karena mereka mengharapkan kontribusi total melebihi investasi tunainya. Nah, oleh karena itu nilai total kemitraan ditentukan berdasarkan 60% atau sisanya 100% kurangi 40% kepentingan yang dipertahankan oleh Dre dan Boy dalam modal dan keuntungan kemitraan yang baru. Modal total kemitraan yang baru yaitu $133.333 yang didapat dari 80.000 modal lama yang dianggap nilai wajar yaitu dengan proporsi 60%, dan kemitraan mencatat penerimaan Krai yaitu sebesar cash sebesar 50.000 dan goodwill 3.333 pada Krai Capital yaitu 53.333. Nah, pada slide ini terdapat tabel saldo labanya milik Dre dan Boy yaitu 40.000 dengan investasi tambah goodwill milik Krai yaitu 53.333, maka modal setelah investasi milik Dre yaitu 40.000 dan Boy juga sama, sedangkan milik Krai yaitu 53.333. Pada kasus yang terakhir yaitu mengenai aset kemitraan yang tidak diperbarui yang akan menjadi bonus untuk mitra yang baru. Nah, total aset kemitraan baru yaitu $130.000 yang didapat dari 80.000 yang disetorkan oleh Dre dan Boy dan ditambah dengan investasi yang disetorkan oleh Krai yaitu 50.000. Nah, bagian milik Krai yaitu 52.000 yang didapat dari $130.000 dikalikan dengan 40%, tapi dia hanya menyetor sebesar $50.000. Nah, selisih 2.000 ini antara kredit modal Krai sebesar $52.000 dan investasinya sebesar 50.000 dianggap sebagai bonus untuk Krai. Nah, aset kemitraan tidak dievaluasi ulang sehingga kelebihan 2.000 ini akan dikreditkan ke akun Krai yang akan dibebankan ke akun modal Dre dan Boy sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi mereka yang lama. Maka kemitraan mencatat penerimaan Krai melalui prosedur bonus yaitu sebagai berikut. Cash 50.000, Dre Capital 1.000, Boy Capital yaitu juga sama 1.000, dan Krai Capital yaitu $52.000. Nah, pada slide ini juga terdapat tabel saldo modalnya milik Dre dan Boy 40.000 sama-sama 40.000 dikurangi dengan investasi milik Dre yaitu 1.000, milik Boy juga 1.000, sedangkan milik Krai ditambah $52.000. Maka saldo modal serta investasi milik Dre yaitu 39.000 sama Boy juga sama, sedangkan milik Krai yaitu 52.000 dengan total $130.000.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dissociation of a continual partnership or retirement. Menurut UPA Section 701, yaitu yang pertama, harga beli atau buyout price untuk partner yang keluar adalah sama dengan jumlah yang seharusnya dia terima kalau seandainya usaha dijual pada tanggal dia keluar, atau nilai likuidasi atau nilai bisnis sebagai going concern atau pilih yang lebih tinggi. Lalu menurutnya yang kedua yaitu kalau pembayaran tertunda, maka saldo modal partner keluar dianggap utang dan harus diberi bunga sampai tanggal dibayar. Next, overvalue asset written down, artinya aset sebelumnya dicatat terlalu tinggi, jadi nilai aset diturunkan atau write down, dan modal partner lain juga ikut disesuaikan. Dan bonus to continue partner atau selisih kelebihan modal partner keluar yang tidak dibayar dianggap bonus untuk partner yang masih bertahan sesuai porsi laba mereka. Dan selanjutnya bonus to retiring partner, yaitu selisih yang lebih dibayar dianggap bonus untuk partner keluar diambil dari modal partner yang lain. Next, goodwill equal to excess payment, yaitu selisih dianggap goodwill dengan mencatat aset tak berwujud yang baru. Dan revaluation of total partnership capital, yaitu seluruh modal partnership dinilai ulang naik sesuai selisih pembayaran lalu dibagi ke semua partner sesuai porsi laba. Selanjutnya yaitu limited partnership atau kemitraan terbatas. Nah, limited partnership ini dibentuk untuk membatasi risiko sebagian mitra yang terdiri dari yang pertama general partner, yaitu ikut mengelola bisnis dan tanggung jawab tidak terbatas atas utang, dan yang kedua yaitu limited partner hanya sebagai investor, tanggung jawab terbatas sebesar modal yang ditanamkan, tidak boleh ikut mengelola, bila ikut campur manajemen statusnya hilang dan otomatis jadi general partner atau tanggung jawab tidak terbatas. Dan yang terakhir yaitu joint venture atau usaha patungan. Joint venture ini memiliki karakteristik seperti kemitraan, tetapi biasanya dibentuk untuk tujuan tertentu dengan jangka waktu terbatas. Setelah aktivitas selesai, joint venture dibubarkan. Oleh karena itu, wewenang usaha patungan itu terbatas. Nah, jadi selanjutnya ada studi kasus, yaitu kerjasama Uber dan Grab Indonesia pada tahun 2018. Yang pertama ini ada formasi atau awal kerjasama, yaitu yang Uber dulu beroperasi di Indonesia sebagai penyedia layanan transportasi online atau mirip Grab dan Gojek. Nah, pada tahun 2018 Uber tidak bisa bersaing kuat dengan Grab dan Gojek di Asia Tenggara. Akhirnya Uber melepaskan operasionalnya di Asia Tenggara kepada Grab. Sebagai gantinya, Uber mendapatkan 27,5% saham di Grab, atau jadi tidak hilang total tapi berubah jadi investor. Nah, selanjutnya ada cara perusahaan beroperasi atau setelah kerjasama. Nah, yang pertama ada sebelum merger, yaitu Uber beroperasi sendiri dengan aplikasi Uber atau mobil dan motor online. Selanjutnya ada Grab beroperasi sendiri dengan aplikasi Grab atau mobil, motor, dan Grab Food. Nah, selanjutnya ada setelah merger atau kerjasama, yaitu layanan Uber di Indonesia dihentikan, dan kemudian semua mitra pengemudi Uber dialihkan ke Grab, dan penumpang Uber diarahkan untuk menggunakan aplikasi Grab. Selanjutnya Uber masih ikut menikmati keuntungan lewat sahamnya dari Grab. Jadi selanjutnya yaitu ada bubarnya atau exit Uber di Indonesia. Jadi secara praktis Uber bubar atau berhenti beroperasi di Indonesia setelah akuisisi Grab. Nah, bentuk bubarnya bukan pailit, melainkan menghentikan operasional lokal dan melebur ke Grab. Para mitra driver dan pengguna Uber tidak hilang, tapi diserap ke Grab. Uber tetap eksis sebagai perusahaan global, tapi tidak lagi punya aplikasi transportasi di Indonesia. Jadi sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.